Apa sih ini? Buset. Lah, awal lagi. Tadi udah. Ini kita bertiga ngapain di sini? Iya benar juga. Any clue? Wah, gua sih nggak tahu ya. Nggak tahu kan? Nggak tahu gua. Lu tau nggak? Udah ijo-ijo. Kenapa tuh kalau hijau-hijau? Wiro Sable. Let's go, guys. Ini adalah tahunnya Marvel Cinematic Universe lagi. Tapi kenapa hijau? Kenapa hijau? Tadi dulu, Karena- bumper dulu dong. Ya, ada nggak ada ya udahlah taruh aja. Berarti TMU. Bisa Tinduan. jadi Marvel Universe. Belum yakin. Aduh, ayo. Ya itu ya, gue ngajak Bani sama Dere di sini kepengen bahas Marvel Cinematic Universe lagi. Kenapa? Karena di tahun 2026 ini kita seperti akan melihat kebangkitannya. Wis, bukannya setiap tahun adalah kebangkitan Marvel. Betul, selalu narasi seperti itu. Bang MCU comeback, bang MCU comeback bang gitu. Nah, tapi melihat yang sudah-sudah ya, sepertinya Avengers Doomsday adalah jawabannya. Kalau di judulnya akan ada kebangkitan Marvel Universe yang kali ini sebenarnya. Kayak grup kita di WA re-edit yang benar comeback kan? yang kali ini yang beneran gitu. Iya. Ada gitu. Iya, betul. Jadi ini video bakal panjang mungkin dan secara video nggak bakal dikating-katingan yang terlalu cepat. Ini Ya. literally diskusi santai aja. Mungkin buat teman-teman semua yang lagi mau makan, lagi mau aktivitas lain, kan dengerin kita ngobrol soal Marvel Cinematic Universe. Betul. Itu dia Santai-santai. goalnya. Oke, apa kabar dulu, Ban? Baik. Apa kabar dulu, Der? Kayak nggak dari edit aja gitu ya. Iya. Iya, di Iya. kan kita ketemu juga. Makanya nggak apa-apa kan. Apa kabar dulu? Apa kabar, Der? Oh, kalau berdasarkan Marvel Universe gue sedang membara sekarang. Membara. Oke. Seperti api di belakang. Hijau dan go green. Iya benar bro. Jadi nanya nih apa kabar juga gitu loh, bro. Buset dah. Kalau itu kayaknya jangan gua dan Dere yang nanya. Siapa? Tapi Captain America. Oh iya deh. Itu dia. Udah kayak ada aja kontennya. Kayak udah jadi kontennya. Iya. Udah jadi. Gitu. Gua kan nanya ke kalian semua berdasarkan yang baru-baru saja rilis atau terjadi Oh, iya. gitu. Teaser ya. Karena kita sudah melihat secara official Dan tidak official. dan tidak official trailer Doomsday. Doomsday. Nah, kita start dari justru jangan ke situ dulu deh. Kemana dulu? Gue mau mendengarkan statement dari kalian dulu. MCU itu sekarang di mana nih posisinya? Kalau di- Bani, MCU sekarang statementnya di mana? Nah itu contohnya. Tapi gue akan tanya dulu. Der, MCU sekarang di mana sih state-nya atau kondisinya? Gue pribadi gini, gue sebagai salah satu pecinta MCU ya, gue ada di fase kayak sedang bosan menunggu. Sedang bosan menunggu. Iya. Oke. Karena menurut gue fase yang sekarang nih fase dimana MCU itu lagi bergerak lambat dulu. Oke. Sebelum akhirnya masuk ke tahun ini dan mereka akan mengambil sebuah lompatan yang sangat tinggi. Iya, iya. Masuk ke ini fase berapa hitungannya ya? Fase 5 kali ya. Nah, itu udah. Nah, udah itu nggak- dia. Itu yang mau kita. Fasenya bicarakan. sudah tidak bisa kita declare secara jelas lagi sekarang sebenarnya. Karena kayak fase 4 masuk fase 5 tapi Iya. karena bukan Nanti kita bahas kenapanya ada kemungkinan dari situ juga. Ntar. apa udah berapa tahun yang lalu kan fase 5 Iya, atau iya, masuk ke fase apa mau Iya. mau reborn atau mau gimana kita belum tahu Oke. sekarang. Kalau menurut gua malah suka dengan lambatnya MCU sekarang. Karena kan sekarang termsnya itu kan orang-orang banyak yang mengalami superhero fatigue. Atau Ya, artinya, bang nggak ngerti bang itu bahasa Indonesia bang. Kelelahan menonton film superhero. Ya, Nah, seperti oke. yang kita bahas di Reddit ya. Iya betul. Kita udah bahas Oh iya iya sedikit juga ya soal- kita bahas Iya, di iya. Reddit ya. Karena gue juga merasa seperti itu. Apalagi terakhir itu film layar lebar MCU yang gue tonton. Enggak, ya dua terakhir kan. Terakhirnya itu Fantastic Four. Sebelumnya itu Captain America Brave New World. Let's go. Jelek. Itu jelek. Bias. Buat lo ya, oke. Menurut Menurut gua- lo kurang ya. What the hell is this? Maksudnya ya. Oke. Terakhir Fantastic Four bro. Iya nggak maksudnya. Oh enggak bukan maksudnya Brave New World. Oh. Soalnya beda banget sama waktu itu The Winter Soldier battle-nya Captain America sama Bucky. What the hell is going? What the hell gitu kan? Iya, Karena iya, referensi juga kan iya. relate. Kata Russo Brothers kan. Tiba-tiba di sini adegan pertama battle-nya Sam Wilson sama salah satu penjahatnya.
Oh, that. Terus kameranya still. Oke. Itu menurut gua, aduh. Oke, very interesting what the perspektif. Ya, ya, ya. Honestly, bahkan gue sampai lupa kayak apa adegannya. itu dia not makanya. memorable. Udah mah superhero fatigue, kebanyakan nonton film superhero. Udah gitu yang disajikan ke kita, what the fuck? Ah, oke. Jadinya menurut gue dengan pelan-pelan, jadinya mereka mungkin bisa bukan berkaca, bahasanya apa ya? Iya, itu gue mau bahas. Lebih bahasanya tuh merefleksi apa nih kesalahan-kesalahan Iya. yang dilakukan karena cepet banget, Iya. jujur cepet banget. Iya. Mereka learn. Mereka tuh cepet banget. Iya. The Marvels, Miss Marvel, Iya, itu kan iya. langsung cetak. Jadi quantity atau gap between movies itu sangat-sangat mepet banget Yes, gitu. Love and Thunder. What Iya. the hell? Itu Iya, iya. gila sih. Sebenarnya kalau menurut gue, kenapa bisa kejadian kayak gitu? Karena di fase sebelumnya mereka udah kayak pengen ngambil pengen udah istirahat dulu setelah terakhir apa sih Endgame ya? Yes, betul. Pokoknya Iya. Avengers terakhir Endgame. Endgame. Setelah Endgame mereka merasa mungkin I don't know ya, ini yang gue lihat ya dari sudut pandang penonton ya. Gue merasa mereka kayak di Endgame mereka sudah cukup puas, kemudian mereka punya PR di Spider-Man lagi. Iya, Dan iya. di Spider-Man udah seperti itu kan, No Way Home. Mereka udah merasa sangat puas dengan dua hal itu. Iya. Menurut gue di saat itu mereka oke, kita santai dulu aja gitu. Ternyata di saat mereka santai mungkin ya demand banyak banget dari penonton. Alhasil mereka jadi kayak udah cepet buru-buru kerjaan yang lainnya. Akhirnya Iya. jadi kayak series kayak tadi ya, kayak beberapa series kayak Miss Marvel ya. Salah satunya Iya. Miss. Salah satunya Miss Miss Marvel, Marvel. kemudian The di situ Marvels, ya. itu akhirnya jadi The Marvels, kemudian ada ya tadi Brave New World, ada Love and Thunder dan segala macam. Itu jadi kayak apa ya? Mereka ngerjainnya buru-buru gitu loh kalau menurut gua. Build up-nya tuh jadi kurang. Merasa nyaman. Betul. Karena kalau dulu kan MCU di awal-awal mereka bener-bener nge-build-nya wah Iron Man harus ada sendiri dulu, mereka naik sendiri. Iya. Thor juga dibikin naik sendiri dulu. Captain America juga baru mereka bikin Avengers, kemudian baru nge-build-nya lagi apalagi segala macam gitu. Lebih pelan-pelan lah cara nge-build-nya. Nah sekarang mereka melakukan hal yang kasarnya agak sama. Itu yang Iya. membuat ini nice banget. Makanya kenapa tahun ini gue ngerasa bakal Bedang gitu. Oke, kalau kita bicara soal Hollywood. Nah, sekarang kita dari perspektif Hollywood sebagai bisnis membuat film gitu loh. Kalau gue melihatnya kayak gini, kan si James Gunn tuh pernah ngomong, dia waktu bikin Guardians of the Galaxy, dia tuh sebenarnya tidak punya brief ataupun plan di post credit scene Thanos mau jadi apa. Jadi kalau misalkan dibilang kayak, oh ini sebenarnya udah plan nih dari Avengers, yang ini yang pertama tuh ya, atau sebelumnya mereka the first the Big Five yang pertama, Big Five, sorry, ya, Big Five yang pertama jadi Avengers itu udah siap jadi Age of Ultron sama ke mana ke Endgame tuh nggak ada sebenarnya. Oke, Jadi itu gua paham. Indian mereka itu tetap melihat situasi dan kondisi. Betul, betul. Gitu. Itu gua Karena paham, gue itu tuh benar-benar jadi patokan gimana bisnisnya tuh jalan. Kayak James Gunn bilang Thanos itu tuh nggak dipikirin sampai segitunya ke depannya. Bukan Thanos. Sorry, Gue- Infinity Stones. Iya, sorry, iya. Dia cuman bikin skenario-nya 5 menit. Iya, Wow, iya. sepele Tiba-tiba itu gitu. itu baru tuh disatu-satuin piecesnya. Iya. Gue yakin nggak dalam idea. Dia pun bilang juga, ini bakal jadi Endgame nih. Enggak, gitu. betul, Nah, betul. jadi menurut gue, sekarang gue ngeliat Endgame jadi sesuatu yang miracle banget menurut gue. Karena bukan dari persiapan yang benar-benar mateng banget, tapi semua itu betul ada persiapannya, maksudnya nggak semata-mata nggak ada persiapan, mereka siapin jauh-jauh dan juga build up dengan karakter segala macam, tapi tidak di posisi persiapan dari pertama kali muncul Infinity Stone gitu loh. Itu, jadi lihat situasi kondisi. Nah, terus yang terjadi adalah sebenarnya lumayan menarik bahasan tadi. Kalau tadi ada superhero fatigue, tapi satu sisi ada demand juga setelah Endgame. Ini dua yang salah satu faktornya juga yang bikin kondisi MCU sekarang jadi kayak gini. Orang bilang gara-gara Marvelnya. Tapi satu sisi nggak bisa dipungkirin demand orang juga banyak dari penonton, ya kan? Serba salah. Nah, jadinya serba salah. Kalau nggak dibikinin banyak, komplain. Dibikin banyak Dibikin banyak jadi capek nih, jadi fatigue gitu. Tapi satu sisi, Marvel juga pasti mikirnya, bagus kalau kita bikin banyak. Karena duitnya Betul. jadi banyak. Betul. Gitu loh. Jadi, kalau di titik poinkan salah di mana sulit. Karena dua-duanya kayaknya ada, punya perspektif masing-masing. iya dua-duanya adalah faktornya. Kita penonton dan Marvelnya Marvel juga sendiri. gitu. Nah, berakhir, state MCU sekarang menurut gue adalah
desperate. Oh, ngerti. Desperate karena ketika si Robert Downey Jr. di-announce nih, saya adalah Dr. Doom. Wah, gila itu tuh udah move yang paling desperate banget dari Marvel yang dibutuhkan. Gua nggak bilang itu salah. Itu dibutuhkan. Kenapa? Karena gini, kalau lu mau reveal, kalau lu memang sudah plan mau reveal Dr. Doom, itu akan keren banget kalau di trailer pertama nanti adalah itu. Atau at least trailer atau teaser pertama lah Doomsday muncul. Reveal di situ justru ya. Reveal di situ. Tapi the fact they announce it dengan cara datang ke Comic Con dan buka begini, itu udah, guys kita mesti beneran kasih tahu. Harus sekarang. What is the fastest way untuk kasih tahu Avengers akan jadi Avengers Doomsday? Di situ. Dan semua mata tertuju ke situ. Karena kalau misalkan cuman kita ganti judul ya, Iya. Doomsday. Kayak oh ya udah. Iya. Sedangkan dengan adanya Robert Downey itu makin semua orang yang tadinya harusnya nggak ke situ, semua orang jadi ke situ matanya. Betul. Jadi the fact that mereka reveal-nya, kan mereka bisa aja pakai aktor yang lain untuk reveal ada Dr. Doom. Iya, Mereka pakai Robert Downey Jr. dan Dr. Doom. Menurut gue itu, gue kan bilang that's the best way to do it untuk save the MCU state sekarang ini. Karena Anthony Mackie tanda kutip komplain di saat Comic Con. Nah, ini fun fact juga. Jadi gue dia komplain kayak gini. Jadi dia bilang dia tuh nggak tahu sama sekali kalau ada Dr. Doom reveal, nggak dikasih tahu, even Cassie nggak kasih tahu. Dia udah di plottingin untuk Captain America Brave New World reveal di Comic Con itu adalah yang paling gong karena mereka kan munculin Red Hulk dan juga Harrison Ford. Harrison Ford udah jadi Red Hulk gitu loh. Dia udah sepeda itu, gue yang paling gong nih. Memang kalau secara announcement gitu loh. Itu ya. Jadi abis itu Dr. Doom muncul, terus dia Jadi kayak remahan komplain doang. bercanda ke interview gitu kayak gue kira gue yang paling gong karena gue udah bawa Red Hulk sama Harrison Ford juga. Ternyata ada Robert Downey Jr. anjing. Dia kayak gitu. Iya. Gitu ya berarti ini adalah bukan move yang distrategi kan, Strategically, enggak? iya. Gitu. Jadi kenapa gue bilang desperate? Ya karena itu semua lah. Yang which is menurut gue tidak sepenuhnya salah gitu. Tapi dibutuhkan gitu karena we're talking about a franchise yang udah sampai level menurut gua gila gitu loh cara-caranya. Jadi ya Sini udah apa mereka. nih? Apalagi lu udah ini. Nah, aduh, bro. Ditanya lagi, gue lupa lagi sih gue bawa ini tadi. Nice. Bridging. Fun fact, gue di sini sedang memegang. Ini real ya teman-teman. Ini adalah, ini apa sih sebutannya ya kalau kayak gini ya? Pas. Gas Ya, pas. ini gas pass untuk nonton premier langsung di LA di teater Oscar dengan para cast Avengers. Dan gue masih pegang karena gue jadi salah satu penontonnya Infinity War dan Endgame bersama mereka semua. Waktu bagian nangis, Chris Evans lagi nangis di depan. Itu berapa seat itu? Agak jauh sih memang gak di depan doang, tapi at least satu teater sama mereka semua, come on bro gitu. Walaupun jauh, tapi kan akhirnya lu merangkul. Ya, itu dia. Sebagai orang yang pernah menyentuh punggungnya Chris Evans, makanya gue pengen ngobrol lagi tentang itu semua. Nah, ya itu kira-kira ya, kurang lebih state-nya ya. Nah, sekarang kita ke... Chris Evans. Kalau lu ngomong this is the desperate move, Iya. the second desperate move, bring back Chris Evans. Steve Maksud gue gini, bring Oke. back Chris Evans. Oke. It doesn't matter. Oke. Kalau nyambungin ceritanya, it doesn't matter. Iya. Tapi membuat dia Oke, let's go. menjadi teaser pertama yang keluar. That's the desperate move menurut gua. Oke. Gue harus fight ini semua. Oke. Menurut gua gini, Chris Evans menurut gua di antara semuanya yang akan keluar, dia yang paling gong. Ya, Iya. Captain America diceritakan terakhir kali sudah menua kan. ya. Iya. Kayak bring back dia untuk masuk lagi ke MCU gitu ya. Oke. Itu satu ya masih pasti sesuatu yang anjir gitu. Itu ya kayak secondary gong di balik Robert Downey Jr. jadi Dr. Doom gitu loh. Ya. Itu gong kedua gitu. Tapi dibandingkan lu kayak mungkin lu bisa ngeluarin Thor duluan, lu bisa ngeluarin Oh iya, tipis-tipis, sudah tipis-tipis. Chris Evans duluan. Iya. Oke, gimana? Fans terbesar Chris Evans di Indonesia. Oke. Statement bias apa yang akan lu keluarkan? Oke, gak salah. Jujur memang gue
bias. Iya. Dengan kemunculan Steve Rogers comeback lagi ke Doomsday, gue happy-nya setengah mati. Gue jujur juga. Nah, tapi mungkin gue mencoba berargumen secara valid ya di sini ya. Ya. Jadi gini. Menurut gue teori terbaik untuk Steve Rogers comeback itu adalah seperti ini. Kalau kita melihat secara timeline atau secara historinya Avengers, rasanya tuh kayak, buat apa dong Captain America Anthony Mackie sekarang? Buat apa dong Captain America udah selesai arc-nya? Buat apa dong? Kayak gitu kan rasanya. Kayak, buat apa dong ini semua tuh kayak kesannya jadi percuma. Iya. Tapi, if you think about it, ini kan akan ambil, or at least sekarang rumornya yang paling kita paling dengar ya, adalah ini adalah cerita dari si Captain America ngebalikin all the Infinity Stones, abis itu restart life lagi, ya kan? Jadi teorinya Doomsday sampai Secret Wars nanti ke depannya itu sebenarnya sudah dilewatin oleh Avengers, oleh si Captain America yang tua di Endgame. Iya benar. Itu. Jadi menurut gua akan berpegang di teori itu dulu gitu, karena menurut gua itu adalah teori yang cukup valid buat gua walaupun masih teori ya, maksudnya masih teori. Jadi yang Avengers yang di Endgame yang endingnya di mana Captain America udah tua, itu udah ngelewatin Avengers Doomsday, Timeline-nya udah setelah Secret Wars, abis itu udah. Jadi Captain America yang Anthony Mackie tetap masih satu timeline sebenarnya. Kan jadi baru kayak ini kalau tamannya Captain America balikin Infinity Stone semua, jalan lagi. Habis itu lanjut lagi Anthony Mackie ke depannya. Dan teori ini itu nyambungnya berarti nanti kan Steve Rogers ketemu sama Anthony Mackie yang udah jadi Captain America. Ada kemungkinan dia kenapa ngasih shield-nya karena dia si Samuel Wilson megang shield-nya juga. Bisa jadi, iya. Jadi gitu. menarik. Jadi udah pasti di dalam Doomsday ada momen itu pasti. ada momen. Karena Dr. Doom di komiknya pun dia ini kan multiverse kan orangnya. Multiverse, jadi maksudnya Iya. orangnya multiverse. Anjir Nah, gua tuh baca komiknya kan, yang Dia Secret bisa, Wars. Itu emang ini ceritanya cerita multiverse mampus. Iya. Battle World soalnya kan, Iya. Secret Wars. Ya udah pasti Anthony Mackie yang Captain America kan ketemu Akan pasti. ketemu pasti. Iya. Gitu dia. Iya, dan itu yang ngebuat jadi nyambung di akhirnya, or at least again ini teori ya. Ini Teori. kita cuma raba-raba doang. Iya benar. Mau ngapain? Di akhir Endgame emang ngebuat si Captain America udah yakin juga, Captain America Chris Evans yakin, udah emang lu, karena gue udah lihat lu fight di Doomsday gitu kan, jadi kayak tapi nggak diomongin gitu, nggak diomongin di situ, gitu. Nah itu gue baca teori, bukan teori nggak dari gue. Tapi jadi make sense karena kan selama Hawkeye and Winter Soldier yang seriesnya apa? Hawkeye. Hawkeye and Winter Soldier Falcon and Winter Soldier. Iya. Sama burung. Iya. Tapi ada series ini juga kan. Oh iya, Hawkeye. Maksud gua Falcon and the Winter Soldier tuh dia kan di awal-awal Anthony Mackie selalu nanya, kenapa dikasih ke gua? Kenapa dikasih ke gua? Iya. Itu mungkin bisa jadi jawabannya dari pertanyaan dia. Wah iya. Karena kan Iya. dia selalu gitu kan. Iya. Kenapa dikasih ke gua? Kirain diambil sama pemerintah baru nanya kenapa diambil? Kenapa diambil? Lah, itu gak mau gimana? Iya, gue baru ingat lagi gue bikin lagu soal itu. Di liriknya ada kayak gitu juga. Iya. Iya kan? Iya, jadi bisa, maksudnya at least they trying untuk connect semuanya juga ini yang tetap gitu loh. I can do this all day. Bikin lagi, let's go! Let's go! Oke, tapi gue di sini akan bilang Steve Rogers balik tetap desperate move itu. Iya, Gue tetap bilang itu. Oke, nice. Ya, walaupun gue fully sportif Chris Evans balik. Iyalah. Gitu. Tenang, ini nggak diedit. Ini nggak mau diedit. Bukan edit. Iya. Itu gimmick edit ya. Nggak, tapi maksud gua ini desperate move tuh bukan sesuatu yang salah juga gitu. Kita bukan menyalahkan kayak kok balik lagi, bukan gitu, tapi lebih ke arah ya it's a desperate move and it's okay gitu. Maksudnya sebenarnya gue gitu suka sih. kalau gua. Gue sangat suka dengan Tapi move-nya. maksud gua gini, kita udah nonton beberapa teasernya juga udah keluar kan ya. Cara dia menyampaikan di teasernya pun itu sebenarnya gong yang menurut gue punya tempatnya masing-masing gitu loh. Oh di sini gong, Thor balik, oh Thor ya udah pasti kan, Thor masih ada. Iya, Tapi cara dia di teaser menceritakan dia berdoa kepada bapaknya sendiri. Oh itu gila sih. Itu another gong menurut gue gitu. gila, itu Cuman gila. gongnya Iya. kayak kita Iya. tahu segila apa dan sepolos apa dan
kocak apa sih Thor? Thor, iya, iya. Saat kita ngelihat dia bisa berdoa sesedih itu gong menurut gua. Berarti segimananya nih threat-nya. Nah, Iya. maksud gua itu yang menggambarkan di situ. Terus kemudian ada lagi yang X-Men. 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 Tiba-tiba ada Cyclops. Nah, itu Itu Anjir wah sih. bro, itu epic banget. Itu what the hell anjir. tapi gini, di X-Men kan banyak ya. Lu bisa ceritain siapa aja, lu Iya, bisa iya, ceritain Wolverine, lu bisa kita nggak tahu bakal ada siapa gitu. Tapi memilih shot Cyclops itu menurut gua agak gila, move yang iya. lumayan gila gitu. Dan itu scene yang ikonik yang Yes. Cyclops begitu itu kan itu ikonik Iya. banget anjir. Holy shit. Berarti gini, di dalam X-Men semua kekuatan udah pernah keluar. Iya. Kekuatan asli ya. Even Iya. Jane aja itu pernah keluar di X-Men berapa yang sampai si Phoenix Force. Iya, yang sampai si 3 ya, X-Men 3. Ya, gua lupa, Tunggu, yang baru apa sampai yang... yang si Wolverine yang meluk dia. X-Men 3 ya. Itu sampai kulitnya itu kan kekuatannya si June udah paling gila di Iya, situ iya, yang iya. keluar. Even kekuatannya Cyclops itu situ belum Belum keluar segitunya. secara penuh gitu loh. Iya, iya. Berarti tadi balik lagi threatnya segede apa harus sampai Cyclops harus buka kacamata dan bener-bener mata telanjang buat Iya. ngeluarin kekuatan itu. Iya, Ya iya. selama ini kan pakai kacamata biar bisa kontrol kan. Iya benar. Ya gua happy banget James Marsden, Iya benar. aktornya akhirnya mendapatkan momen tersebut. Oh gue yakin shit iya sih. Gila, Iya, karena anjir. bayangin dia dari X-Men yang pertama kan Cyclops kayak kapan nih gue keluarin power nggak dapet, ya udah deh, akhirnya udah nggak ada lagi lah. Terus tiba-tiba, udah deh main Sonic dulu dah. Main Sonic. Tiba-tiba. Terus dia di interview interview Sonic, lu bakal main X-Men lain gak sih? Nah udah nggak usah gitu Nggak kan. ngarep, gua nggak ngarep. Wah tiba-tiba, gila. Gitu. Nah itu trailer yang X-Men yang ketiga gitu. Tapi kita agak bolak-balik. Gue mau bahas yang pertama dulu, yang Steve Rogers punya anak, gitu. Ngentot berarti. Udah jelas bro. Nggak, di sini nggak boleh jorok, Man. Oh iya, lu cuma boleh jorok di edit doang. Oh iya bener. Oke, sorry tadi ada sedikit pergantian baterai sebentar. Tadi mau ngomongin soal Penis. Let's go. PD dan narsis. Narsis. Itu kata-kata yang gue buat sendiri original. Penis. Jadi tolong copyright-nya udah bahaya. Diem, ada orang pergerakan di sebelah sono. Nah oke, tadi sempat berhenti di pembahasan gue ngomongin Steve Rogers yang punya anak. Kan kalau kita lihat Thunderbolts ujungnya, Thunderbolts, Fantastic Four. Oh iya, Fantastic Ujungnya Four. kan ada Dr. Doom, Punya anak. bukan. Anaknya ya. Nah, Anaknya Fantastic Four. Gua gak akan bilang Dr. Doom juga akan ngancem. Gue juga gak tahu dia ngancem apa enggak ya. Tapi kayaknya steak anaknya, bukan steak makanan ya. Jadi steak, itu yang steak gitu. Anaknya si Steve Rogers kayaknya gak akan kenapa-napa deh. Gue lebih mikirnya dia harus memilih keluarga atau saving the world. Itu pasti. Tuh bertarung. Itu dia. Suara apa? Kompor ya? Coba Ya, barang-barangnya jangan ditumpuk-tumpuk situ. Soalnya dia jadi ke patik-patik, jadi berarti ininya. Boleh. Oh serem. Yang manting-manting di situ nyala di sini. Ya. Let's go. Masih rekam ya BTW ya? Boleh dah. Kemana Ya, tadi terus kan? gua lanjut. Nah, oke. Sampai anaknya Saving Iya. the World. Oke. Jadi pilihannya antara dua itu. Antara stay dengan keluarganya atau save the world. Itu udah Pak. Sangat Tapi anak yang di Steve Rogers bukan anaknya Fantastic Four dong. bukan. Oh bukan. Kalau anaknya yang Fantastic Four itu anaknya Sue Storm sama Mr. Fantastic. Itu namanya apa? Iya maksud gua kan Aduh anaknya- siapa ya? Franklin. Franklin. Franklin pas- Richards. Pas si Dr. Doom datang kan udah lumayan gede anak. Yes, karena memang Galactus aja ngincer ini anak. Karena memang sepowerful itu. Jadi kalau di comics, Franklin itu dia bisa bikin universe. Iya. Jadi sepowerful itu. Makanya kenapa Dr. Doom ngincer itu anak. Karena ya nggak tahu. Tapi ya karena powerful idenya. Tapi ini agak lumayan gila sih menurut gua. Karena di teasernya Thor pun dia kan ngomongin soal anaknya. Oh iya lagi. Terus terakhir Wanda and Vision tentang Wanda Vision-nya bener. Madness. Iya. Itu anak juga. Wanda, Ya, kayak gara-gara anaknya dia. Multiverse of Madness. Multiverse of Madness. Iya. Yang sama Wanda, Doctor Strange iya, itu kan iya, juga iya. masalah anak juga. Iya. Terus Steve Rogers anak. Makanya child free. Jangan-jangan Dr. Doom itu Superhero nggak boleh punya anak berarti. Dokter Doom Dini lagi nih. Chaos banget ini teorinya udah. Oh, maksud gue gini, mungkin justru kayak I don't know ya. Dr. Doom itu kan punya kayak dia punya visi dan misi pengen bikin sesuatu yang
universe yang perfect gitu. Betul. Siapa tahu dia mau nyulik semua anak superhero buat dimasukin ke dia punya universe jadi wah itu teori terlalu Jadi TK, anjing bapak-bapak. TK, taman kanak-kanak. teori bapak-bapak banget sih itu. Mungkin bisa karena kan ya Battle World itu kan sebenarnya kan cuman dia beberapa universe dijadiin satu. Nah mungkin kadang kan MCU dia kadang nge-twist Iya, dikit. iya. Yang improve sendiri lah. Iya mungkin ya bisa masuk ke situ juga teorinya, maybe. Iya. Gitu. Oke, iya tadi benar juga di Thor ada berhubungan dengan anaknya juga. Tapi pasti kurang lebih sama sih soal mereka tuh harus sacrifice satu hal di sini pasti. Thor kan punya anak, ya udah sacrifice lagi buat nyamatin. Dan gue tahu pasti awalnya gini, Steve kayak Tony. I got my second chance here. Oh iya, karena di ending dia juga begitu. Iya benar. Tony juga ada anaknya ya. Ya, betul. Oh. Perdana kah? Ntar dulu. Perdana kah? Bukan. Apa? This is theory. Tapi kayak, you know what? This is going to be one of the Highlights kalau misalkan benar terjadi. ways untuk motivasi dia jadi Dr. Doom. Iron Man mati. Terus Iron Man di versi lain dia tahu kayak anjing gue mati ya. Dia jadi Dr. Doom, dia travel multiverse. Lu inget gak gue jadi mesti ninggalin anak gue gara-gara nyamatin ini semua. Gue mau terjadi itu ke lu semua sekarang. Jadi makanya shot Steve Rogers pertama anaknya. anjing. Thor juga Kalau anaknya. teori. Jadi sekarang gantian lu semua. Teori. Gue hancurin negara lu dan tinggalin anak lu biar mati juga kayak gue mati dan tinggalin anak gue. Anjing. Anjir. Itu teori gila. Ini teori. Gila. Kalau beneran sih menarik. Segitunya ya. Ya gitu. Nah itu dia. Di state Marvel yang kayak gini, akhirnya kita bisa berteori lagi. Tadinya kan ketolol. Ya udah. Iya. Jujur iya. Tadinya tuh Tadinya iya, kayak ya udah terima aja udah. Iya. Mau gimana lagi, tapi Benar. sekarang jadi ngebangkitin ya maksud gue mungkin bukan kita doang ya. Iya, Banyak iya. juga orang-orang yang jadi punya spekulasi itu gitu. Yes. Karena sebenarnya waktu itu kita bisa lakukan ini di Loki sebenarnya. Tapi Loki jujur dia kasih unjuk semua. Jadi kita udah, oh ya udah. Jadi berhasil akhirnya timeline kan. Ya udah gitu. Menahan timeline ini. Betul. Loki harus muncul lagi pasti. Oh kan emang ada di itu kan bangku-bangku. Yang Chris Hemsworth, terus Tom Hiddleston. Iya, maksud gua Harus penting karakternya. iya ya? harus penting. Oh, iya harus, dong. harus dia salah satu yang bisa banyak kayak ngelit cerita kemana gitu-gitu sebenarnya dia. Ya, bisa jadi Loki tuh kayak nahan gini, Dr. Doom yang sini bandel di timeline ini dia dihancurin, di sini dia terpindah lagi Iya. dihancurin. Oh Dia anjing. enak, dia nyerut, tiba-tiba tinggal sebiji doang, dia tahan sendiri, fuck ini dia. Iya. Terus jadi Battle World. Atau misalnya tiba-tiba ada The Watcher muncul, gua nggak tahu. The Watcher kan yang main The talent Watcher gitu ya? di ini Itu tolol lagi. beda-beda ini buat tempat, itu rewatchers. The Watchers yang di What If. What maksud If. gua. Iya, nah masalahnya The Watcher di What If kan ceritanya ada battle terakhir tuh. Nah, berantem. Mati ya kalau nggak salah, gue nggak ingat. Kan What If itu What Gue If. lupa lagi. Iya, kan Gua woman lupa. empowerment tuh. Tapi What If sih kalau misalnya What If muncul, kalau misalnya The The Watcher Watchers. kan udah misalnya itu lanjut dari sana, Hmm. berarti yang akan muncul bukan Watchers-nya. Bukan Watchers ya justru sih, tapi si Vision. Oh, Visionnya kan mati juga ya terakhir. Visionnya mati. Kan ada Vision, ya. Vision jahat sama Iya. terus ada Vision Vision baik baik, akhirnya iya. kan. Kan mati juga di ini. Dua-duanya mati ya? Dua-duanya mati. Bukannya Vision yang satu masuk ke ini, kayak si Doctor Strange yang jadi yang ada matanya itu. Aduh, kita mesti nonton lagi sih itu sih Iya, karena sih, agak Ini forgettable. plannya Marvel nih buat kita tonton ulang lagi. Damn. By the way, mereka tuh kan re-release Avengers Endgame tahun ini. H-1 sebelum rilis kan? Hamin berapa gitu pokoknya. Kayaknya Hamin Re-release satu tuh banget deh. maksudnya extend version atau enggak? Oh enggak. Enggak, kayaknya Atau enggak Snyder Cut? Oh enggak, bukan. Bukan. Oh tiba-tiba jadi Snyder Cut. Kalau Oh, Avengers sorry. Endgame jadi 4 jam, wah udah Anjir, gua nonton itu gila lagi Wah, sih, bodo anjir tuh amat bukan nonton anjir. lagi sih. Kita harus sewa satu. Iya, Nah, soal kan ada alasannya tapi karena katanya endingnya Endgame langsung nyambung ke awalnya Doomsday. Ah ya udah, Iya, berarti iya, langsung tadi Ya, benar bisa ya, banyak iya, yang- pasti starting point-nya dari Steve Rogers. Steve Rogers langsung jadi Ceritanya. lagi cipokan. Siapa? Dokter Doom. Saya nggak sakit apa-apa, nggak dokter datang. Gitu. Bukan Kayak- lah, nggak mungkin lah dia pas Dokter Doom datang langsung, Dokter Doom bukan gitu. Tony. Tony? Oh What are you doing? iya. Iya. Gue kira mau ngejokes dia ternyata iya juga. Iya iya. Secara muka kalau misalnya Dokter Doom datang nggak pakai topeng atau buka topeng ya pasti dia ngeliatnya Iya. SS Iron Man dong Di situ harusnya. dia lihat tuh apa Steve Rogers punya anak kan kayak Terus pasti kalau dia anak tanya, gue udah mati gara-gara lu ya. Wah gila. Nggak Kembali lagi konflik mereka berdua lagi tuh kan mereka Oh iya konflik benar. kan. oh Civil War 2. Iya.
Jadi Doomsword. Doomsword anjing. Bikin sendiri lagi. Nggak Ya, punya oke. lanjutan. Nah, kita udah ngeliat trailernya itu udah 4 ya. Kita sebenarnya bahas yang linknya sedikit lah. 4. Belum keluar officially, tapi Oh, yang satu kan- udah keluar linknya. Suka banget lik-lik Di gini, mana? jadi nggak tahu apa-apa. Kasih tau, Ban. Oh, di Twitter. Kayak gimana tuh? Itu adalah scene awalnya itu Shuri dengan baju Black Panther-nya jalan di sebuah desert. Jalan terus tiba-tiba ada shot Namor dengan piramidnya yang ada di tengah desert. Itu gua nggak tahu nyambunginnya gimana ya karena kan aslinya di bawah tanah tapi dia naik. Iya kan? Nah, kering terus lah. apa? Kering lautnya jadi. Kering lautnya. Gue tuh benar-benar nggak suka. Apa? Karena Bani spoiler. Oh shit. Lu kan udah lihat, lu udah lihat juga. Buat mereka semua nonton. Pertanyaannya episode ini keluar kapan? Oh iya. Soalnya emang udah keluar. Oke, tetap biasanya minggu, Tapi ya. minggu depan maksudnya udah keluar. Harusnya sih. udah keluar. Soalnya pas syuting, Selasa. pas syuting Iya. ini belum keluar. Emang dia cuma spoiler aja udah. Iya, iya. Udah. Karena disuruh Tapi kasih kayaknya tahu. trailer keempat nggak terlalu wah. Nggak terlalu wah Iya kan, menurut nggak gua. terlalu wah kan. Ya, yang wahnya itu tiba-tiba I'm Shuri from Wakanda. I'm Iya. Ben. Iya, cuman itu doang. Iya, I'm Ben from jalan yang ada di New York. Uncle Ben? Iya, iya. Tapi kalian sadar nggak sih? Bukan. Apa tuh? Kita udah nonton Avengers Doomsday sebenarnya. Di bioskop. Ayo, kira-kira nyambungnya kemana? Kita sudah nonton Avengers Doomsday. Gue nggak tahu kalian udah nonton apa belum ya. Tapi harusnya kita nonton Avengers Doomsday. Kalau kalian udah nonton, Avatar. kalian nonton Thunderbolts. Nonton, gue nonton Thunderbolts. Oh, end credit. Oh, itu Itu scene. Oh. Udah dibilang itu Iya, iya. bagian dari Avengers Iya, Doomsday. scene-nya itu benar-benar diambil dari Doomsday sama juga yang Fantastic Four. Oh iya, Oh iya, benar. Kita udah Fantastic nonton. Four, makanya. iya. Sinematografinya Di beda sini Kita soalnya. udah nonton. Kita udah nonton Iya. 3 menit lah kurang lebih. Enggak dong, enggak 3. Kalau yang Thunderbolts lama ya? Semua kan lumayan lama. Iya, iya, iya. Jelasin Sumpah ininya. gue lupa lagi yang mana sih ini. Yang tiba-tiba ada Fantastic Four kapalnya. Bucky udah pakai Udah jenggot, kostum baru. Iya. Dan di situ udah berasa Oh, yang di ending ya? Iya. udah berasa dengan look gradingan yang berbeda banget. Betul. Nah, ini kita bahas sedikit aja. Oke, ini mungkin agak sedikit buat gua seneng banget karena teknis. Iya, iya. Russo Brothers mencoba hal yang baru di sini. Dari look-look yang kalian lihat ya. Itu mereka akhirnya kenal yang namanya grading. Karena biasanya low contrast, overexpose Iya, gitu iya, ya. iya. Akhirnya mereka kenal dengan grading, akhirnya looknya Cinematic. bagus banget. Menurut gua, one of the reason gara-gara Thunderbolts sih kayaknya. Menurut gua. Kalau menurut gue kayaknya gagal mereka baru belajar DaVinci Resolve. Sebelum pakai Lumetri. Iya. Soalnya kan Thunderbolts kan pertama kali dia mencoba untuk agak beda gitu loh Ya. secara look dan Iya, stylenya. iya, iya. Filmnya bagus, kritiknya bagus juga, tapi nggak sesukses itu. Tapi berakhir itu jadi patokannya. Tinggal diambil lagi elemen-elemen. Oh ternyata film kalau di grading tuh boleh kok gitu kayaknya. Emang selama ini Ya, nggak boleh? menurut gua sih ada fase di mana Russo Brothers tuh atau dari Marvel ya, gue yakin dari Disney dan Marvel deh. Grading jangan macam-macam ya, nanti anak-anak mungkin nggak suka nontonnya. Ngerti nggak? Pasti kan mereka mikirin kayak semua umur kan. Iya. Betul. Mungkin ada salah satu juga faktor yang bikin kayak mereka takut kalau di grading segitunya jadinya terlalu berat untuk ditonton. Iya, jadi kayak ini Iya. film heavy banget Iya. nih, gini, dark ya nih ya gitu. Mungkin mereka nggak salah satunya kayak film-filmnya DC juga punya kan. Dia kan secara warna Betul. lebih apa ya, dark dan ini kan. Darker tone, pokoknya tone-nya lebih dark juga. Nggak cuma filmnya tapi dari Story-nya juga, iya. gradingannya juga. Gradingnya gitu. juga. Ya mungkin karena sekarang juga kenapa mereka coba untuk color grading karena hampir sekarang kan informasi cepat banget terutama ada TikTok kan. Kayaknya karena sekarang semua orang itu penonton film tiba-tiba jadi anak film. Jadi kayaknya mereka kayaknya kita udah nggak perlu mikirin karena semuanya mungkin udah ngerti film. Iya. Oke. Bisa jadi. Atau mereka takut dikira itu Dracin. Enggak dong. Dacin nggak di grading ya? Iya nggak ada. Iya anjir. Dacin nggak di RX7 grading. online. Iya. Langsung. Iya, oke. Kalau gue akan bilang abis trailer keempat ini mereka akan sulit sekali untuk nge-build hype berikutnya dan gue penasaran mereka mau ngapain. Karena tidak ada film penengahnya lagi sebelum Avengers Doomsday. Iya. Ya kan? yang Brand New Day kapan? Brand New Day kan Sony. Ya bisa sih jadi penengahnya. Cuman kayaknya Oh iya, si Spider-Man nggak akan diperkenalkan banget secara sendiri di
di MCU ini, maksud gue di Doomsday ini pasti. Iya. Nggak Malah bisa, katanya karena masih Sony. pemerannya malah misalkan ada Spider-Man di Doomsday, Toby. Teori. Ya, katanya. Cuman tapi kan tetap itu kan kayak menurut gue bedain entity-nya walaupun tetap film Marvel juga dan dan akan ada lagi juga untuk pertama kali gitu loh. Ini Avengers penengahnya ya berarti hanya Spider-Man Brand New Day, which is gap-nya agak besar. Nah, tengah-tengahnya mereka tuh mesti mikirin Iya, ada gimana cara Wonder mereka Man series. Yes. Ya udah aja sih. Tapi I don't think it will connect to ini kan. Nah, kita nggak tahu ya, maksudnya akan berapa kan nih, so far yang kita tahu udah 4 nih. Bakal ada lagi apa enggak gitu loh. Pasti Brand Day kapan? Brand New Day itu, nah itu gue nggak tahu, kayaknya tengah tahun. Berapa Ki? Juli. Kayaknya terlalu jauh untuk mereka rilis trailernya di situ. Kayaknya di Mei harusnya trailernya keluar yang Doomsday. Oh, Doomsday. Iya, feeling gue Doomsday keluar trailernya. Karena mereka lagi ngedit sekarang nih. Masih editornya masih kerja. Iya, tapi paling enak tuh Mei untuk trailer pertama, habis itu trailer keduanya atau another sneak peek lagi mungkin di Dekat-dekat. New Day Iya, atau setelah New sebulan Day. sebelum biasanya. Iya. Atau disambungin sama Brand New Day di endingnya atau apa. Iya. Tapi gue yakin endingnya Brand New Day akan ngarahnya ke Doomsday sih. Gue nggak tahu Tapi kenapa. kalau semua dikeluarin gue seneng sih. Misalnya, tiba-tiba ada ininya, teasernya Fantastic Four, ada teasernya The Marvels yang bertiga Oh, itu. jadi semuanya. semuanya. Kalau kita nonton seperempat film dari trailer gini. Muncul nggak tau ini gue, Loki pengen banget ada sih. Aduh, Bukan- iya lagi. Bukan Loki-nya, Loki pengen Oh, ada. anjir. Kalau Loki ada sih itu udah di Udah pasti. di itu Iya, kan iya, di iya. pemerannya ada kan. Oke. Terus gue, oh iya itu kan tinggal di situnya ya, mesti ada ya anjing. Terus gue kalau misal gue salah satu karakter yang harus masuk sebenarnya Daredevil sih gue. Oh, dia emang, iya dia suka seriesnya banget. Gue suka banget Defenders. Ini sorry, sendawa barusan. Oh iya, nggak perlu dijelasin sih. Ini jadi diskusi terakhir kita aja. Ya, tadi menarik tuh karena lu pengen Daredevil. Pertanyaannya sebagai diskusi kita yang terakhir, mau ada siapa Lagi. yang mungkin sudah ada atau belum ada untuk ada di Avengers Doomsday? Oke. Teaser apa di Doomsday nih? Di dalam Doomsday-nya, bukan di trailer kalau di dalam Doomsday trailernya. banyak. Kalau gua, Dulu deh. kalau gua karena gua dikecewakan oleh WandaVision, bukan seriesnya bagus. Oh, gue tahu. Quicksilver. Damn, Gue pengen iya. itu balik. Iya, Dan karena iya, multiverse, iya. gue pengen dua-duanya ketemu. Aaron Taylor Johnson sama yang di X-Men Day of the Future Past. Yes. Gue pengen mereka ketemu, Iya. terus... Iya, Evan Peters. Evan Peters. Iya. betul. Setelahnya ada iya. The Flash tengahnya. Oh, Itu, beda. itu multiverse Iya. banget. Walaupun James Gunn udah di DC dan dia kena Kevin Feige, kayaknya ada sedikit obrolan deh. Crossover yuk. Tapi itu tak dulu. Nggak di PR-nya Doomsday. dulu. Maksudnya nggak di Doomsday, tapi PR-nya kan Doomsday dulu. Ada nggak potensial lagi Iya, aja mungkin gitu ke loh ke depannya mungkin bisa. depannya. Itu loh ya Quicksilver. Kalau siapa Quicksilver. Dar? Kalau gua, kenapa tadi gua ngomong Daredevil? Sebenarnya bukan Daredevil yang gua pengen ada, tapi Punisher. Oh iya. Karena Punisher tuh manusia biasa sebenarnya. Cuman dia punya akurasi kayak gila banget dan dia punya plan tuh selalu gila banget. Dan sebenarnya harusnya kalau mau ngenalin Punisher di dalam MCU itu harusnya kemarin pas Civil War. Civil War. Tapi benar. Oh iya, Karena di komik ngomongin sipil. di komiknya itu salah satu yang nyelamatin superhero yang hampir mati, bahkan di komiknya itu si Punisher itu ngangkat Spider-Man dari medan perang. Spider-Man udah hancur badan, udah atau baju udah hancur. Dia yang nyelamatin balik ke markasnya Captain America waktu itu. Nah itu gue tuh apa ya, sosok di mana Punisher itu adalah manusia biasa tapi dia dikelilingin sama superhero dan dia nggak chill sama sekali. Itu yang gue suka. Itu dia. Nah, lu bang. Gimana bang kalau lu? Steve Rogers lah, Bu. Udah ada dong. Itu jelas bakal ada. Iya. Yang Gue sempat berteori Steve Rogers bakal jadi jahat. Itu jadi yang versi Captain Hydra-nya. Hydra. Captain Hydra-nya. Oh, damn. Tapi just to muncul aja gitu loh sebagai kamera. Tapi even better dia bakal jadi Steve Rogers sih. Jadi kayak udah happy. Tapi mungkin ada sih satu yang akan do justice lah. Gitu loh untuk si orangnya. Justice League. Beda kan beda. Jelas lu. Cavalry itu gue pengen iya, ada iya, tapi iya, fully iya. formed dengan bajunya juga muncul karena kan sudah ada di Deadpool vs Wolverine. Iya, betul. Habis itu dia di banish oleh DC dengan Iya. segala apapun politiknya lah. Betul. Jadi kayak untuk ada lagi tapi fully formed sekarang jadi gitu loh. Wolverine Itu di nice sono, banget sih. they will be nice. Maksudnya secara PR itu bagus buat Marvel dan Cavill-nya Betul. untuk even untuk cameo aja ya. Iya. Nggak yang level fight bareng gitu loh untuk cameo aja tapi fully form.
bagus tuh. Bagus buktiannya banget. buat Itu. Itu dia. Itu kira-kira sih. Nah, teman-teman kira-kira gimana nih? Iya, bridging gitu. Itu dia, bro. Dan tadi kita udah berteori cukup banyak, diskusi cukup banget soal Marvel. Ini again hanya sebuah obrolan kita-kita aja. Ini akan jadi diskusi yang mungkin kedepannya ada lagi, nggak tahu kapan. Tapi gue mau coba untuk lempar ke kalian semua. Gimana nih? Marvel Cinematic Universe di kondisi apa sekarang? Ya. Lalu bagaimana dengan bahasan kita soal MCU tadi barusan? Dan kalau kalian mau Punya teori. Betul. Pengen ada siapa lagi nih yang masuk Doomsday? Kira-kira silakan langsung. let's discuss it di bawah, biar di next videonya kita bisa bahas teori kalian atau opini kalian. Dan tadi juga yang karakter, kalian pengen ada siapa lagi? Ya, Gitu, yang muncul. Sebelum kita closing, gue tahu apa yang bisa membuat makin hype lagi di 2020. Apa tuh? Setelah teaser-teaser ini. Oh, oke. Yaitu adalah, Sorry, gue mau tahu. Mau lagi, silakan. jadi Hah? jadi gue tahu nih, tadi kan kita bingung bagaimana, lu bilang hype-nya akan susah setelah 4 teaser ini. Oke. Ya. Ada caranya di Indonesia. Dengan cara kita gak jadi. Apa sih anjing? Udah gak dapet gara-gara tadi, harusnya udah keluar aja. Apa jadi apa? Kita interview. Udah makanya udah gak dapet momennya aja. Kita interview lagi langsung. Case-case-nya biar apa? Biar ininya lengkap. Nah, ini Ini harus lengkap udah ini, 2 nih. Infinity War, Endgame, Iya. atau lagi ada Doomsday lah, bro. 4 dong. Oh, Secret War. Secret War, bro. Oh, Secret War. Harus apa namanya? Playset. Itu dia, bro. Oke guys, thank you ya semua yang udah mendengarkan teori-teori kita dan diskusi kita. Sampai ketemu di next videonya. Bye guys, thank you very much.